Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengirab dalam bahasa Arab. Yang sebelumnya Ana sudah menyinggungnya dalam baca kitab Al-Usul Salasah. Anak irob dalam bahasa Arab, insya Allah teman-teman sudah tidak asing lagi ya untuk mengirob dalam bahasa Arab. Ya, sekarang kita akan belajar secara khusus ya, bagaimana cara mengirob dalam bahasa Arab. Kita akan menggunakan kitab dengan judul Petunjuk I'rab Binar. Nah, apa itu i'rab? I'rab itu adalah masdar ya, dari fiil a'raba yu'ribu i'rabun. I'rabun. Nah, artinya mengungkapkan. Nah, selanjutnya kata i'rab ini digunakan oleh ulama nahwu untuk mengungkapkan atau mengidentifikasi kalimat Arab ya. Apakah dia itu, kalau baca di bahasa Indonesia itu apakah dia itu subjek, predikat, objek gitu ya. Namun di bahasa Arab lebih detail ya. Nah, nanti ada kedudukan, ada keadaan, ada tanda ya. Kedudukannya itu apakah dia itu fa'il, mubtada, dan lain-lain. Keadaannya itu apakah dia itu marfu, mansub, majrur, majzum. Terus tandanya itu apakah fathah, kasroh, dhammah, ya, wawu, dan lain-lain ya. Baik. Nah, kenapa kitab ini diberi nama Petunjuk I'rab Binar atau Petunjuk I'rab Program Binar? Karena mungkin teman-teman akan menjumpai pada ustadz lain atau ulama lain ya, atau mungkin di kitab lain cara mengi'rab itu agak sedikit berbeda ya, cara menjelaskannya, tapi intinya sama. Intinya yang Ana maksud tadi yang 3 rukun tadi, keadaan, kedudukan sama tanda itu sama, cuman bahasa untuk menjelaskan itu ya, yang emang agak beda-beda gitu ya, tapi intinya sama ya. Nah, Petunjuk I'rab Program Binar ini nanti kalau teman-teman ikut programnya online di Yayasan Bisa itu akan dipelajari setelah lulus ilmu nahwu ya. Baik. Alhamdulillah Ana sudah menyelesaikan program ini. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama ya. Ana sendiri sebagai pemateri insya Allah murojaah, teman-teman bisa menyimak apa yang Ana sampaikan ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus mendalami ilmu bahasa Arab ini ya teman-teman. Kita buka daftar isinya ya. Di sini ada i'rab isim. Nah, i'rab isim itu nanti akan dibagi menjadi 2 ya. I'rab isim mu'rab sama i'rab isim mabni. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari i'rab isim mu'rab ya. Pada halaman yang ketiga. I'rab isim. I'rab untuk isim dibagi menjadi 2, yaitu isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Mu'rab itu berubah ya. Berubah harokat, berubah tanda. Ya, kalau mabni itu dia tetap walaupun keadaannya berbeda-beda, yaitu marfu, majzum, marfu, mansub, majrur, nah, dia itu tetap ya. Tidak berubah. Makanya dia dikatakan mabni atau tetap ya. Satu, i'rab isim mu'rab. Format untuk i'rab isim mu'rab adalah teman-teman yang pertama itu ketika ingin mengi'rab ya, kata dalam bahasa Arab yang pertama dituliskan kedudukan dalam kalimat. Jadi insya Allah teman-teman itu tidak begitu asing ya, karena di kelas pemula teman-teman sudah mengi'rab dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dulu kita pelajari misal mubtada, marfu, terus dhammah gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari gimana sih cara mengi'rab dalam bahasa Arab gitu ya. Dituliskan kedudukan dalam kalimat.
Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada fa'ilun, mubtada'un, khabarun, ismu kana, maf'ulun bihi, maf'ulun mutlaqun, ismu inna, halun, ismun majrurun, na'tun, badalun, nah, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, dituliskan keadaannya. Nah, keadaan ini apakah dia itu marfu, mansub, atau majrur. Nah, kalau majzum kan dia hanya mu'rab pada isim fi'il ya, tidak pada isim. Karena sekarang kita sedang membahas isim, makanya di sini tidak ada majzum ya, cuma 3. Keadaan pada isim itu hanya 3, marfu, mansub, dan majrur ya. Kalau nanti fi'il itu cuman tidak ada majrur ya, adanya marfu, mansub, sama majzum gitu ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dituliskan tandanya. Nah, 1, 2, 3 ini rukun ya. Nah, nanti ulama itu kadang beda-beda dalam menjelaskan, tapi yang 1, 2, 3 ini sama ya, intinya sama ya. Dituliskan tandanya. Nah, wa alamatu, dan tanda alamatu itu tanda ya. Wa alamatu, nah ini raf'ihi, nasbihi, jarihi. Nah, dan tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jernya. Nah, kalau rofa itu berarti bisa dengan dhammah, fat, nasab itu bisa dengan fathah. Nah, di sini ada fathah, dhammah, kasrah ya. Tergantung nanti kalimatnya itu apa ya. Biasanya kalau rofa kan dhammah, kalau nasab kan nasbihi itu dengan fathah, kalau jarhi dengan kasrah. Nah, ini mu'rab dengan harokat. Nah, di sini ada mu'rab dengan huruf. Ada al-ya'u, al-alifu, al-wawu ya. Kalau dia itu, kalau isim musanna ya, isim musanna kan mu'rabnya kan dengan tandanya dengan tanda al marfu kan dengan tanda alif ya. Kalau majrur dan mansub dengan ya. Nah, itu al musanna. Nah, wawu itu untuk marfu jamak mudzakkar salim ya. Nah, di sini ada setelah ini kan yang zahir ya, yang nampak. Nah, di sini ada dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah itu kalau isimnya diakhiri dengan huruf alif, ya itu dhammah muqaddarah. Fathah muqaddarah, kasar muqaddarah. Nah, anak kasih contoh ya, salah satu ya. Semisal kita ambil kalimat jalasa Fatimatu, ya. Jalasa Fatimatu, Fatimah telah duduk. Kita i'rab yang Fatimah ya. Fatimah sebagai situ karena sebagai fa'il ya. Kita dituliskan kedudukannya dalam kalimat. Nah, fa'ilun. Nah, habis itu teman-teman dituliskan keadaannya. Karena fa'il itu keadaannya marfu, fa'ilun marfu'un. Gitu ya. Terus yang ketiga, dituliskan tandanya. Tandanya itu dia marfu'nya dengan apa? Nah, karena Fatimatu dia marfu'nya dengan dhammah, wa alamatu raf'ihi. Nah, fa'il kan raf'ihi ya. Jadi nggak boleh wa alamatu nasbihi, itu salah ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, dhammatun nanti bisa dikasih zahiratun. Dhammatun, nah di sini ada di bawahnya. Dhammatun isim mu'rab yang memiliki tanda asli di akhirnya wajib dituliskan dhammatun zahiratun fi akhirih. Kalau dia itu isim yang dia akhiri dengan dhammah muqaddarah, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun, kayak al-fata, pemuda gitu ya. Baik. Nah, ulangi ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, di sini zahiratun fi akhirih. Nah, itu untuk yang format standar ya, alias yaitu termasuk isim yang mufrad. Fatimah kan isim yang mufrad. Nah,
Di bawah sini ada penjelasan lagi. Isim mu'rab yang memiliki tanda cabang atau pengganti wajib dituliskan. Nah, jadi tanda asli sebuah isim kan fathah, kasroh, dhammah ya. Itu tanda asli. Adapun tanda cabang itu ya alif, wawu, yang insya Allah teman-teman sudah belajar di kelas pemula ya. Kayak isim mustanad, tandanya dengan apa? Marfu'nya dengan alif. Tandanya dengan apa? Mansubnya dengan ya. Nah, gitu ya. Nah, itu tanda cabang. Berubah dengan huruf itu tanda cabang. Kalau berubah tanda asli itu berubah dengan harokat. Nah, isim yang mu'rab memiliki tanda cabang atau pengganti wajib dituliskan. Niabatan. Niabatan itu pengganti ya. Niabatan itu pengganti. Niabatan anil an, niabatan an. Nah, misal tadi kita mengirob jamak mudzakkar salim ya, misal ya. Jalasa mudarrisuna. Nah, mudarrisuna dia kan tandanya dengan waw ya. Nah, kan niyabatan anid domati. Nah, gitu ya. Karena dia kan aslinya wawu, karena jamak mudzakkar salim tandanya dengan wawu. Kenapa kok wawu? Pengganti dari domah, maksudnya gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini ada pengganti dari fathah, dari kasroh. Nah, kenapa kok digantikan domah fathah kasroh? Di annahu karena dia. Nah, di sini ada pilihannya jamak mudzakkar salim atau mulhaqun bi jam'i mudzakkarin salimin. Nah, apa? Mulhaqun bi jam'i mudzakkarin salimin. Mulhaq itu apa ya? Isim yang di-i'rab seperti jamak mudzakkar salim, tapi dia itu tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim. Cuman dompleng cara mengi'rab saja ya. Kayak alamina, arduna, bumi, homsina. Dia itu bukan jamak mudzakkar salim, tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim, tapi di-i'rab seperti serupakan dengan mulhakan diserupakan dengan jamak mudzakkar salimnya. Gampangnya gini, membedakan antara jamak mudzakkar salim dengan mulhak di jam'i mudzakkarin salimin. Kalau contohnya mudarrisuna, pecahannya mudarrisuna kan mudarisun ya. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Tapi kalau khamsuna kan 50. Pecahannya 50 kan nggak mungkin 5 kan nggak mungkin ya. Jadi kalau dipecah itu bukan bentuk mufradnya. Khamsuna itu bukan, kalau dipecah-pecah itu nggak jadi bentuk mufrad. Makanya ulama nahwu menyebutnya dia itu mulhaq bi jam'i mudzakkarin salimin. Okay. Nah, di sini juga ada jam'u muannatsin salimun. Nah, mulhaqun bi jam'i muannatsin salimin. Musanna, di sini ada mulhaqun di musanna, diserupakan dengan musanna. Terus ada apa saya? Belum, sebentar ya. Sebentar. Ini ada minal asma'il khamsati. Jadi dari isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 itu apa? Abu, akhu, du. Apa lagi tadi? Abu, akhu,
zu, apa ya? Gue nana lupa. Oke. Fu, ya. Fu, mulut. Apa yang satunya nana lupa ya? Nggak terlintas. Jadi isim-isim lima itu yang yang mu'rabnya itu dengan huruf ya. Abu jadi aba, jadi abi gitu ya. Selanjutnya ini ada ismul ladzi la yunsarifu. Ismul ladzi la yunsarifu itu isim ghair munsharif ya. Jadi sisal isim ghair munsharif kan ketika dia majrur, dia kan tandanya dengan fathah ya. Kayak Fatimata gitu ya. Ummu Fatimata. Itu kan nggak boleh kasroh. Nah, harus dijelaskan nanti. Niyabatan anil kasroti li annahu, nah, gitu, li annahu ismul ladzi la yunsharif gitu ya. Coba kita akan membaca contoh-contohnya ya. Nah, ini ada contoh. Ini dulu. Nah, ini ada contohnya. At-tullabu mujtahiduna. Nah, at-tullabu kan ini susunan apa? Mubtada khabar ya. At-tullabu i'rab mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih ya. Nah, di sini ada khabarnya ya. Khabaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, teman-teman dalam mengi'rab bahasa Arab itu jangan salah baca ya, atau jangan salah harokat. Jadi kalimat i'rab ini itu bisa di-i'rab ya. Gitu ya. Kalimat i'rab ini bisa di-i'rab. Ya, misal gini ya. At-tullabu. Nah, ini kan sebagai mubtada ya. Kita i'rab ya. Kalimat i'rabnya kita i'rab. Tullabu. Ini kan sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya keseluruhan ini. Dari mubtada sampai akhir ya. Nah, di dalam khobar ada mubtada ya. Mubtada ini sebagai mubtada. Nah, marfu itu sebagai khobar. Wa huruf atos alamatu ini maktuf ke marfu ya. Dan dia mudhof raf'i. Makanya di sini baca raf'i. Raf'i di sini sebagai mudhofun ilaih, mudhof di dhamir muttasil sebagai mudhofun ilaih. Nah, dhammatun zahiratun dhammatun zahiratun di sini dia sebagai khobar ya. Jadi gini. Kalau kita besarkan dulu ya, sebentar. Nah, ini kan tadi anak i'rab ya, karena di sini itu maktuf ya, maktuf tapi ada kalimat penjelas, kalimat panjang, makanya di sini kita i'rab sebagai mubtada ya. Ya, mubtada lagi tadi kalimat kayak kalimat baru gitu ya. Dan tanda rafa'nya dhammatun dhahiratun itu dhamma itu sebagai khobar, zahirah itu sebagai naat ya. Fi huruf jar, akhirihi isim majrur dan mudhof ya. Jadi kalimat i'rab ini bisa di-i'rab. Jadi teman-teman tidak boleh asal membaca ya. Karena ini bisa dijelaskan i'rabnya ya. Nah, gitu ya. Nah, kayak seperti ini ya. Yang kedua, mujtahiduna. Nah,
khobaru mubtada'ina. Khobar ini mujtahidun sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya itu keseluruhan jumlah dari khobaru mubtada'in sampai salimun. Ini khobarnya mujtahidun. Nah, khobar dalam bentuk jumlah ismiyah ya. Nah, di dalam sini, di dalam khobar itu ada susunan mubtada khobar lagi ya. Nah, ini khobaru ya, bukan khobarun, khobaru yaitu mubtada mudhaf, mubtada'in mudhafun ilaih, marfu'un khobarnya. Wa alamatu, wau di sini huruf ataf, alamatu kita i'rab sebagai maktuf dan dia itu juga mubtada ya, kayak yang di atas. Wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya adalah al-wawu. Nah, di sini khobar boleh kemasukan alif lam ya. Insyaallah dibaca kitab kita sudah belajar ya, banyak khobar yang kemasukan alif lam. Nah, niyabatan. Nah, kenapa dia di sini kok dibaca fatkatain? Karena dia sebagai hal ya, dalam keadaan menggantikan. Nah, gitu maksudnya ya. Niyabatanan pengganti, keadaannya itu dia tuh menggantikan. Khabaru mubtada marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu sebagai pengganti ya gitu ya. Anid dhammati sebagai ganti dari dhammah. Aslinya kan kalau marfu kan aslinya kan dhammah karena dia itu jamak mudzakkar salim tandanya dengan wawu. Makanya gantinya dhammah. Nah, terus li'annahu ini alasannya apa? Li'anna hunya ini adalah isinya anna. Nah, jam'u mudzakkarin, jam'u itu khobarnya anna kan dia kan khobarnya li anna kan dia marfu ya, makanya dibaca di sini dibaca dhammah. Jam'u mudzakkarin, nah, mudzakkarin itu di sini sebagai mudhafun ilaih ya, mudhafnya jam'u mudzakkarin, ini mudhafun ilaih, salimun ini sebagai apa? Na'at ya. Jam'u mudzakkarin salim li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, lihat teman-teman. Nanti insya Allah teman-teman akan terbiasa dengan banyak latihan ya, banyak perhatian. Nanti insya Allah Ana kasih soal yang bervariatif ya, agar teman-teman bisa banyak bertanya kalau menemukan soal seperti ini bagaimana ya. Insya Allah nanti yang belum Ana jelaskan di sini insya Allah nanti akan tambahi dengan tulisan-tulisan ya. Jadi harapan Ana teman-teman banyak bertanya ya dalam mengerjakan latihan ya. Jangan diam aja. Insya Allah yang ini ini ada contoh lagi. Kita bahas lagi ya. Kanatit talibatu mujtahidatin. At-talibatu, ini jamak mudzakkar salim ya. Ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi ismunya kana kan ya. Nah, mujtahidatin khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi kasratun. Nah, aslinya kan khabarnya kana kan kalau dia kan kondisinya kan nasabnya. Kenapa kok dia harus kati kasrah? Karena dia kan jamak muannats salimnya. Nah, ini dijelaskan. Niyabatan pengganti anil fathati. Nah, aslinya kan kalau mansub kan dia kan umumnya pakai fathah karena dia itu jamak muannats salim, makanya pakai kasrah gitu ya. Niyabatan pengganti anil fathati li annahu karena dia jam'u muannatsin salim, karena dia jamak muannats salim. Oke. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan lebih mendetail ya pada soal-soal nanti. Jadi nanti insya Allah soalnya akan Ana bikin variatif ya. Jadi teman-teman bisa pengalaman ya. Jadi materi teman-teman itu kalau ingin materi ya insya Allah di YouTube banyak. Ya, yang bikin kita mahir itu bukan ya materi ya. Cuman yang bikin kita mahir itu latihan ya. Dengan teman-teman banyak berlatih. Insya Allah mahir ya. Sekarang teman-teman bisa menjumpai banyak materi itu di YouTube, di media sosial itu sudah banyak ya.
Tapi percuma kalau nggak banyak latihan ya. Makanya di sini harapan Anda teman-teman banyak berlatih ya. Baik. Nah, jika kurang jelas nanti teman-teman bisa tanyakan ya. Insya Allah soal anak kirim hari Senin. Nanti hari terakhir ngumpulkan hari Ahad ya. Baik. Kesalahan dari anak, kebenaran dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.